Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung channelnya Kang Bahar Bahagia dengan cara like, subscribe, share. Semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat. Don't be arrogant. Don't be arrogant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Kang Bahar, pemanah bahagia. Semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kaya, dan semakin hari semakin takwa. Sahabatku semuanya, hari ini tentu saja para sahabatku semuanya saya yakin sangat merindukan adanya lomba panahan. Karena memang sudah lama sekali ini kita nggak lomba sejak COVID-19 mewabah di dunia ini. Dan semoga ini segera musnah sehingga kita bisa lomba kembali. Sahabatku semuanya, untuk itu kami akan bicara hampir merupakan kelanjutan dari nadi pemanah yang kedua, yaitu nadi pemanah yang ketiga. Kalau kemarin kita tentang masalah menjaga lisan kita agar kita tidak mudah untuk mengata-ngatai orang, membuli orang, ya, mencaci maki orang. Nah, saat ini kita bicara bagaimana kita berhusnudzon. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, Ana inda dhonni abdi bi. Allah itu, aku Allah maksudnya, tergantung atau sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi sahabatku semuanya, kadang ketika kita lomba, saya mendapati ketika kita lomba, biasanya kita dimasukkan di dalam sebuah grup terlebih dahulu di WA. Nah, saat itu kita melihat grup orang-orangnya yang sudah kita catat namanya, ternyata kebetulan ada para master yang lomba di sana, nah, yang ada di grup itu. Maka kita orang-orang itu biasanya kalau ini musimnya lockdown, mereka punya sindrom down. Jadi merasa diri rendah, merasa diri kalah sebelum bertanding. Nah ini naudzubillah min dzalik ya. Artinya ketika kita melihat master sing lomba dan sebagainya. Bahkan ketika kita lomba pun kita sudah berkata-kata seperti itu, kayak master ikut lah, master. Apalagi kebetulan masternya atau orang yang sering naik podium itu satu bantalan dengan kita. Biasanya sindrom down itu ada. Maka jangan sampai kita sudah kena lockdown, kita kena sindrom down. Nah ini bahaya. Jadi maka harus berprasangka baik. Ingatlah sahabatku semuanya, apa yang terbetik di dalam hati, ya, apalagi terucap lewat lisan, itu bisa menjadi doa kita. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka kita lihat bahwa nanti di surga itu kan tidak terbetik di dalam pikiran kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu konon kan nanti ketika kita di surga nanti, apa yang kita inginkan langsung muncul atas kehendak Allah, diberikan kemudahan-kemudahan. Tidak perlu jauh-jauh juga kita ke surga, karena kita juga belum ke surga kan. Nah, coba kita lihat kasus 212. Ketika di sana, ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya kita teman-teman ketika ikut 212 itu dengan banyaknya kalimat thayyibah di sana, kita pengen nasi geprek, ayam geprek maksud kami. Mendadak yang datang di hidangan di situ ada nasi atau ayam geprek, mungkin sambal lala sesuai dengan keinginan kita. Apapun itu seolah-olah mewujud nyata. Nah, di panahan ini pun insya Allah demikian. Ya, karena apa? Panahan ini kan seperti berada di taman-taman surga. Maka kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, sholat dua. Bahkan ada imam yang ketika mau manah di lapang ini sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, malaikat juga ikut bersama kita, mendoakan kita insya Allah, mengamini doa-doa kita. Ya, sehingga penting sekali kita ini untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Saya ingat pengalaman pribadi ya, ketika kami mengikuti lomba di Cekatul ya, waktu itu 30 meter dengan target bandul. Kita juga bersila ya. Jadi saat itu mendekati kejar-kejaran, mendekati finish ya, itu salah satu panitia cerita kepada kami, Pak Nur Ikhwan, Kang, ini insya Allah yang juara 1 ada tambahan dari kami semboja senilai 500.000. Saat itu refleks langsung jabatan tangan kepada Pak Nur Ikhwan. Sah ya Pak ya, nah seperti itu.
itu ternyata menjadi sebuah doa. Di rambahan-rambahan terakhir itu ternyata saya kena kepala, dan itu dalam satu ramban kena kepala 2. Masya Allah, nyandang kalau istilahnya Jemparing, nyandang 2 sehingga nilainya 6, sehingga itu menyalip yang lainnya, dan alhamdulillah qadarullah itu menjadi juara 1. Nah sahabatku semuanya, ini husnudzon itu penting. Jadi ketika kita berucap ya, ketika lomba panahan itu, wah AS yang mesti juara, itu yang pasti juara terus-terusan, itu pasti mereka yang juara juga. Jadi positif kita, positif thinking kita ya, husnudzon kepada Allah bahwa kita juga pasti akan juara. Karena roda itu kan kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Jadi kita santai aja menikmati olahraga sunnah itu, tetap menjalankan sunnah memanah ini, apapun itu yang terjadi, biarpun jarak-jarak masih pendek, di rumah, di halaman rumah, atau di lapangan seperti ini yang punya lapangan luas dan seterusnya. Intinya jangan sampai kita tinggalkan olahraga sunnah ini setelah kita tahu ilmunya, karena ini termasuk orang yang dimurkai Allah atau termasuk dalam kemaksiatan. Jadi sahabatku semuanya, mari di nanti pemanah ini kita hati kita tata, karena dari hati itulah akan muncul sebuah ucapan. Apakah ucapan itu baik atau tidak, itu seolah-olah seperti cerminan hati kita. Jadi mari sahabatku semuanya, sekali lagi jangan sampai di lockdown ini kita kena sindrom down. Oke, semoga sahabatku semuanya ketika kita lomba memanah berikutnya ya, setelah lockdown ini selesai, kita lomba memanah mulai lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi, yakin pada diri kita bahwa insya Allah saya akan juara, insya Allah saya akan mengalahkan dia, insya Allah semua karena kehendak Allah. Demikian, semoga bermanfaat, tetap bahagia, tetap asik manah, dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.